Modul 1 di D4A61 refleksi terbimbing oleh Abdul Basar. Sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan? Itu ada, yaitu segitiga restitusi. Jadi untuk pemahaman konsep inti yang telah saya pelajari, yang pertama adalah disiplin positif, yaitu menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian ada yang namanya keyakinan kelas. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, atau motivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, kemudian ada yang namanya posisi kontrol guru. Suatu posisi yang dipakai untuk meninjau apakah menanam disiplin yang kita lakukan sudah efektif, berpusat, memerdekakan, dan memandirikan siswa. 5. Posisi kontrol, yaitu penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, monitor, dan manajer. Kemudian kebutuhan dasar manusia, kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Ada lagi yang namanya segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Hal yang menarik seperti yang saya katakan tadi adalah kita bisa atau kita mendapatkan ilmu mengenai segitiga restitusi. Tuliskan pengalaman saya dalam menggunakan konsep ini dalam menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah. Di antaranya adalah kebiasaan antri, jaga kebersihan, membudayakan 5S, mandiri. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi? Kita menghadapi permasalahan murid saya. Jika iya, ada di posisi manakah saya? Nah, untuk pertanyaan ini, saya mungkin pernah restitusi memperbaiki hubungan. Ada saat murid mengganggu atau menyakiti teman yang membuat temannya menangis. Maka saya akan mendekati kedua murid saya tersebut untuk menanyakan permasalahannya, kemudian menyuruh anak untuk saling memaafkan. Tapi dalam hal ini mungkin langkah-langkah yang saya lakukan belum sempurna atau belum sesuai yang ada di modul ini. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah telah pelajari modul ini? Saya mulai memahami konsep budaya positif yang berpihak pada anak. Kemudian saya mulai melakukan perbaikan dalam menciptakan budaya positif. Saya merefleksikan dan mengevaluasi praktik disiplin yang pernah saya lakukan. Seberapa penting mempelajari modul ini bagi saya sebagai seorang individu dan saya sebagai seorang pemimpin pembelajaran? Menurut saya hal ini merupakan sangat penting. Saya sebagai individu dan pemimpin pembelajaran harus mampu memahami cara menciptakan budaya positif untuk menumbuhkan karakter baik sejak usia dini. Apa yang bisa saya lakukan untuk membuat dampak perbedaan di lingkungan yang setelah mempelajari modul ini? Menerapkan budaya positif dengan konsep perubahan paradigma stimulus respon dengan posisi kontrol guru, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Selain konsep-konsep tersebut, adakah hal lain yang menurut Anda penting? Ya, yaitu memberi keteladanan, memberi tuntunan, menjadi kebiasaan, terbentuknya keyakinan. Langkah awal yang saya lakukan jika kembali ke sekolah,
Berkolaborasi dengan kepala sekolah, teman sejawat, murid-murid menentukan kesepakatan tentang pembiasaan budaya positif. Bersama murid menentukan keyakinan kelas, menerapkan keyakinan dan menjalankan konsekuensi, melakukan refleksi dan evaluasi. Demikian.